11 IPS. Kembali bertemu dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan materinya minggu lalu mengenai transformasi geometri. Jadi materinya minggu lalu Bapak akan kembali yaitu translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai rotasi atau perputaran. Kemudian yang kedua nanti adalah dilatasi atau perkalian. Langsung saja kita masuk dalam materi kita pada saat ini. Ya, bagian B-nya minggu lalu mengenai refleksi atau pencerminan. Sekarang bagian C yaitu rotasi atau perputaran. Nah, di sini mengenai rotasi dan perputaran ini Bapak akan jelaskan Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu di bidang kartesis ya. Jadi misalnya di sini ada titik A-nya. Titik A-nya ini adalah X, Y. Ini dia lihat bagus-bagus ya. Ini X, Y. Kemudian dirotasi sejauh begini seperti ini ya. Sejauh membentuk sudut alfa ini ya. Jadi ini titik awalnya, kemudian bayangannya ini setelah dirotasi. Nah, dari gambar ini sudut yang dibentuk dari sebelum dirotasi ya adalah beta. Ini beta. Kemudian setelah dirotasi membentuk sudut alfa. Nah, kita lihat di sini. Kita perhatikan segitiga AOX yang ini ya. AOX yang ini. Nah, bagian ini adalah X. Kemudian ini adalah Y, yang ini ke sana. Dan ini adalah R. Ya. Jadi segitiga ini AOX, ini adalah ke sana. Jaraknya X, kemudian ini adalah Y, kemudian ini adalah R. Nah, di kelas 1 kalian sudah belajar di trigonometri itu bagaimana caranya jika mencari sinus, kosinus, kemudian tangens pada segitiga yang berbentuk seperti ini. Jadi kalau ini Bapak gambar sepertinya segitiganya. Nah, kemudian di sini ada beta. Di sini beta, kemudian di sini O, di sini X, kemudian di sini A. Ya, kalau digambar seperti ini. Nah, kita lihat di sini cos beta itu, jadi ini ke sana, bukan ini X ya. Jadi ini jaraknya adalah X. Kemudian ini Y, kemudian ini adalah R. Ya. Kita lihat di sini cos beta itu sama dengan, maksudnya kan cara menentukan supaya triknya itu cos itu samping dibagi dengan miring. Jadi sampingnya sudut beta dibagi dengan miring X per R. Ya, kemudian untuk mencari nilai X ini dikali silang, jadi untuk mencari X ini R dikali dengan cos beta. Ya, kemudian sinus beta triknya itu si depan dibagi dengan miring, si demi. Depannya Y dibagi dengan sudut sisi miringnya, ya, Y per R. Nah, ini kalau kita cari Y, karena itu yang akan kita mau cari. Jadi Y-nya ini dikali silang ya, R dikali dengan sin beta. Selanjutnya untuk ini segitiga, kita fokus lagi di segitiga. Nah, sebelum itu kalau ini dirotasi terhadap ini terhadap sudut alfa ini kalau dirotasi ini Bapak tarik dari atas, bayangannya di sini adalah X aksen. Kemudian di sini ada Y aksennya. Ya. Nah, kita perhatikan segitiga A aksen O X aksen lagi yang ini ya, segitiga yang ini. Jadi kalau terus di sini begini segitiganya. Di sini adalah alfa tambah beta ya. Ini kan segitiga yang bentuknya adalah alfa tambah beta. Jadi di sini ada sudutnya alfa ditambah dengan beta. Kemudian di sini ada O. Kemudian ini jaraknya ke sana X aksen. Kemudian ini adalah Y aksen dan ini adalah R. Ini ada aksen di sini ya. Nah, kita perhatikan segitiga ini. Seperti yang tadi cos
mencari cos ini, cos alfa tambah betanya, berarti sampingnya dibagi dengan miring, sisi samping dibagi dengan sisi miring, x aksen dibagi dengan r. Untuk mencari x aksennya ini dikali silang saja kan seperti yang di atas tadi, r dikali dengan cos alfa tambah beta. Kemudian sinus, untuk sinusnya depannya, sisi depan dibagi dengan sisi miring, berarti y aksen dibagi dengan r. Untuk mencari y aksennya ini kita kali silang, y aksen kan sebenarnya di sini ada per 1 ya. Nah kalau ini dikalikan y aksen dikali dengan 1, y aksen, terus r dikali dengan ini, r sin alfa tambah beta. Selanjutnya dari persamaan ini, yang ini tadi, kita dapatkan x aksen sama dengan r cos alfa tambah beta. Nah pelajarannya di kelas 1, kalau misalnya ada dua penjumlahan dua sudut di sini cosnya, rumusnya itu adalah cos sin ya, cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Masih ingat kan pelajarannya di kelas 1 trigonometri? Nah ini kita ubah seperti ini rumusnya, kemudian kita kali masuk r cos beta dikali dengan cos alfa. Jadi ini cos beta dikali dengan cos alfa, sama kalau ditukarkan ya. Tidak apa-apa itu, selama itu adalah perkalian. Cos beta dikali dengan cos alfa sama saja. Jadi r cos beta dikali dengan cos alfa dikali dengan, jadi ini dalam kurung ya, ini dalam kurung. Jadi ini juga dikali di sini, r minus r sin beta dikali dengan sin alfa. Selanjutnya kita lihat di sana di atas tadi, r cos beta itu sama dengan x. Jadi ini r cos betanya kita ganti jadi x. Ya, x ini tetap cos beta. Jadi yang ini kita ganti x ya, ini di bawah. Kemudian kita lihat lagi tadi r sin beta itu adalah y-nya. Yang ini kita ganti jadi y. Jadi y sin beta. Jadi x aksen itu bayangannya adalah, kalau kita mencari titik bayangannya, rumusnya adalah x cos alfa dikurang y sin beta. Ini. Nah itu untuk bayangan titik x. Sekarang kita melihat lagi bagaimana bayangannya di titik y-nya. Nah kita lihat di sini tadi y aksen itu sama dengan r sin alfa tambah beta. Nah rumusnya di kelas pelajarannya di kelas 1, rumusnya ini kalau sin itu rumusnya sin cos sin. Ya masih ingat kan? Sin cos sin itu pelajarannya di kelas 1. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah selanjutnya r-nya kita kali masuk dalam kurung ini, r cos beta dikali dengan sin alfa ditambah r sin beta dikali dengan cos alfa. Nah r cos beta tadi adalah x ya, jadi ini kita ganti jadi x. Terus ini tetap sin alfa, kemudian r sin betanya tadi kita ganti jadi y yang ini, y cos beta. Jadi ini adalah bayangan y. Jadi y aksennya itu rumusnya adalah seperti ini. Jadi dari rumus yang kita dapatkan ini, kita buat kesimpulan. Jadi kalau misalnya dirotasi terhadap titik pusat O 0,0, rumusnya ini kalau dibawa dalam matriks ya, x aksen y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, kemudian di sini x y. Nah ini kalau kita kali kembali hasilnya sama dengan yang ini tadi ya. Nah, ini aksen. Jadi ini kalau dibawa dalam bentuk rotasi matriks ya. Kemudian kalau misalnya itu kan tadi dirotasi terhadap titik pusat PE 0,0. Sekarang bagaimana kalau misalnya dirotasi terhadap titik pusat PA, B. Jadi bukan lagi 0,0 tapi A, B. Rumusnya itu adalah cos alfa ini tetap matriks rotasinya, kemudian di sini yang beda, x dikurang dengan a titik a ini, kemudian y dikurang b ditambah dengan a b. Ya kalau kita selesaikan ini, rumusnya seperti ini, x aksen sama dengan x kurang a cos alfa dikurang y kurang b sin alfa ditambah dengan a, kemudian y aksennya sama dengan x dikurang a sin a ditambah y kurang b cos a ditambah dengan b. Nah untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Contoh soal di sini nomor 1, tentukan
Nah, kita lihat di sana tadi, kita lihat perhatikan di sini titik pusat 0,0 berarti yang digunakan adalah rumus yang pertama di atas. Jadi rumusnya tadi x aksen y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan x y. Nah, alfa di sini adalah 90 derajat. Jadi ini kan sebelumnya tadi 90 derajat. 90 derajat. Jadi semua alfa di sini kita ganti jadi 90 derajat. Cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Kemudian ini titiknya tadi ya, x, y 5,5, x nya 5, dan y nya sama dengan 5. Nah, di kelas 1 kalian sudah belajar mengenai sudut istimewa ya, sudut istimewa. Nah, cos 90 itu hasilnya nilainya sama dengan 0. Ya, kemudian sin 90 itu nilainya sama dengan 1. Jadi ini 0, kemudian di sini 1 dikali dengan minus, hasilnya sama dengan minus 1. Kemudian ini sin 90 derajat 1, kemudian cos 90 derajat sama dengan 0. Kemudian dikali dengan matriks yang titiknya 5,5. Kemudian ini kan sudah dalam bentuk perkalian matriks, jadi gampang diselesaikan ya. Baris ini dikali dengan kolom ini, kemudian baris ini dikali dengan kolom ini. 0 dikali dengan 5 hasilnya 0, ditambah min 1 dikali dengan 5 hasilnya minus 5. Jadi 0 ditambah minus 5 hasilnya sama dengan minus 5. Kemudian ini baris ini dikali dengan kolom yang ini. 1 dikali 5 hasilnya 5, ditambah 0 kali 5 hasilnya 0. Jadi 5 ditambah 0 hasilnya sama dengan 5. Jadi dari sini kita dapatkan x aksennya sama dengan minus 5 dan y aksennya sama dengan 5. Jadi bayangannya adalah K aksen, karena titiknya tadi adalah K, jadi K aksen sama dengan minus 5,5. Sekarang kita akan melihat contoh soal nomor 2. Soalnya di sini tentukan bayangan dari titik A2,3 yang dirotasikan terhadap titik pusat P min 1,4 sejauh 180 derajat dengan menggunakan matriks rotasi. Nah, kita lihat di sini titik dirotasi terhadap titik pusat P min 1,4 bukan lagi 0,0 ya, jadi yang digunakan adalah rumus yang kedua ini. Nah, rumus yang kedua di sana tadi x aksen y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos beta dikali dengan x dikurang a y dikurang b ditambah ab. Nah, kita selesaikan. Ini tadi sudutnya adalah 180 derajat yang ini. Ya, jadi alfa di sini semua alfa kita ganti jadi 180 derajat. Jadi cos 180 derajat, min sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat. Nah, di sini x-nya tadi adalah 2 yang ini. Kemudian y-nya adalah 3 dan a-nya sama dengan minus 1, b-nya sama dengan 4. Nah, rumusnya x dikurang a berarti 2 dikurang dengan min 1. Jadi kan seperti ini, 2 dikurang minus 1. Ini kan sama dengan 2 ditambah dengan 1 ini ya. Jadi minus kali minus hasilnya positif. Kemudian y-nya 3 dikurang dengan b-nya 4. Jadi 3 kurang 4. Kemudian a-nya tadi minus 1, kemudian b-nya 4. Nah, kita selesaikan ini. Ini kalau dalam sudut istimewa cos 180 derajat itu hasilnya sama dengan minus 1 dan sin 180 derajat hasilnya sama dengan 0. Jadi ini cos 180 derajat sama dengan minus 1, ini 0, ini juga 0, kemudian cos 180 derajat sama dengan minus 1. Nah, kemudian ini kita selesaikan 2 tambah 1 3 dikurang 4 minus 1 ditambah yang ini minus 1 dengan 4. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi x aksen y aksennya itu sama dengan ini kan perkalian matriks, jadi gampang saja kan, tinggal ini kali ini baris ini dikali dengan kolom yang ini, min 1 dikali dengan 3 ditambah 0 dikali 3, 0 kali 3 kan 0, jadi tinggal min 1 dikali dengan 3 hasilnya minus 3. Kemudian baris ini dikali dengan kolom yang ini, 0 dikali 3 0, kemudian minus 1 dikali minus 1 hasilnya sama dengan 1. Ditambah dengan matriks yang ini, min 1 dengan min 1 4. Selanjutnya, jadi dari sini kita selesaikan, ini kan sudah dalam bentuk penjumlahan matriks. Jadi ini kita jumlahkan, minus 3 ditambah minus 1 hasilnya sama dengan minus 4.
kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi dari sini kita dapatkan X aksen itu sama dengan X aksennya sama dengan minus 4 dan Y aksennya sama dengan 5. Jadi bayangannya adalah minus 4,5. Nah, titiknya tadi adalah A, kemudian kalau sudah menjadi bayangannya dikasih aksennya, jadi A aksen sama dengan minus 4,5. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang berikutnya, itu dilatasi atau perkalian. Dalam dilatasi dan perkalian ini ada dua hal yang harus kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama adalah dilatasi terhadap titik pusat O atau 0,0 sama dengan yang rotasi tadi ya. Kemudian yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Nah, kalau misalnya ini dilatasi terhadap titik pusat O, rumusnya seperti ini: X aksen Y aksen sama dengan K 0 0 K, kemudian X Y, di mana K ini adalah faktor dilatasi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dilatasi terhadap titik pusat P, A, B, rumusnya adalah K 0 0 K, kemudian X dikurang dengan A, Y dikurang B ditambah AB. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Contoh soal nomor 1 di sini, tentukan bayangan titik B 1,-4 oleh dilatasi terhadap titik pusat P 2,1 dengan faktor dilatasi minus 3. Nah, kita lihat di sini, dilatasi terhadap titik pusat P 2,1 berarti yang digunakan adalah rumus yang kedua yang ini ya, bukan yang pertama di atas. Jadi kita selesaikan rumusnya tadi ini: X aksen sama dengan K 0 0 K, X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. Kemudian faktor dilatasinya adalah minus 3. Jadi K nya sama dengan minus 3. Jadi K nya di sini diganti minus 3, di sini juga minus 3. Kemudian di sini ini ya, nilai X nya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan minus 4. Ya, yang ini. X nya min 1, kemudian Y nya minus 4. Kemudian di sini A nya adalah 2 dan B nya sama dengan 1. Jadi rumusnya ini kan X dikurang A berarti 1 dikurang 2, kemudian Y dikurang B, minus 4 dikurang 1, ditambah dengan AB nya tadi 2, 1 ini ya. Selanjutnya kita selesaikan. Ini tetap, ini kita operasikan 1 dikurang 2 minus 1, kemudian minus 4 dikurang 1 minus 5 ditambah dengan ini. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan matriks ini. Jangan sampai ini yang didahulukan dikerja ya. Salah itu. Kalau misalnya ini dijumlahkan terlebih dahulu, harus yang ini dulu perkaliannya. Ya, jadi kalau misalnya ini dikali minus 3 dikali minus 1 hasilnya positif 3, ditambah dengan 0 dikali minus 5 hasilnya 0, jadi hasilnya adalah positif 3. Kemudian ini baris ini dikali dengan kolom yang ini, 0 dikali minus 1 0, minus 3 ditambah dengan minus 3 dikali minus 5 hasilnya positif 15. Jadi ini hasilnya ditambah dengan matriks ini. Jadi kalau ini dijumlahkan 3 ditambah 2 5, kemudian 15 ditambah 1 16. Jadi dari sini diperoleh X aksen sama dengan 5 dan Y aksen sama dengan 16. Jadi bayangannya adalah B aksen 5,16 yang ini. Nah, itu untuk contoh nomor 1. Sekarang nomor 2. Ini nomor 2 ada di bukunya, buku podcastnya ya. Dengan matriks dilatasi, jika bayangan dari titik M 4,3 yang dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor dilatasi 3 adalah M aksen P, Q. Maka tentukan nilai dari 2P dikurang dengan 3P. Jadi yang harus kita cari terlebih dahulu adalah nilai P dan Q-nya. Nah, kita lihat di sini dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Berarti yang digunakan adalah rumus yang kedua di atas ya, yang pertama di atas ya, ini. Nah, jadi rumusnya tadi. Nah, sebelum masuk dalam rumusnya itu kita lihat dulu. Di sini bayangannya adalah P, Q. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa P-nya itu sama dengan X aksen dan Q-nya itu sama dengan Y aksen karena titik ini adalah bayangan dari titik ini. Ya, jadi
bayangannya ini yang dicari, itulah nilai P dan Q. Jadi rumusnya tadi X aksen Y aksen sama dengan K0 0K kemudian X Y. Nah, tanya tadi faktor dilatasi adalah 3, jadi 3 0 0 3 kemudian X-nya 4 dan Y-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan selesaikan. Jadi ini Bapak harusnya. Nah, ini Bapak tulis kembali sini. Jadi X aksen ini kita kali ya, 3 dikali dengan 4 12, kemudian 0 dikali 3 hasilnya 0, jadi 12 ditambah 0 hasilnya sama dengan 12. Kemudian ini 0 dikali 4 0, kemudian 3 kali 3 9, jadi 0 ditambah 9 hasilnya sama dengan 9. Nah, jadi di sini dapatkan X aksen itu sama dengan 12 dan Y aksen sama dengan 9. Nah, kita lihat tadi X aksennya itu sama dengan P, jadi P-nya itu sama dengan X aksen sama dengan 12, Q-nya itu sama dengan Y aksen, nilainya sama dengan 9. Nah, kita lihat di sana yang ditanyakan adalah nilai dari 2P dikurang dengan 3Q. Jadi kita tulis maka 2P dikurang 3Q itu sama dengan P-nya tadi berapa? 12. 2 dikali 12 dikurang 3 dikali 9. Ini 2 kali 12 24, kemudian 3 kali 9 27. Jadi ini hasilnya 24 dikurang 27 berapa? Minus 3 ya. Jadi nilai dari kita tulis, jadi nilai dari 2P kurang 3Q adalah minus 3. Nah, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa disimak baik-baik, bisa dipahami, dan kalau misalnya diberikan latihan untuk